Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da subuh ini kita kembali bisa ngaji bersama. InsyaAllah kita kembali ngaji kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan membawa manfaat barakah fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Arif billah Syekh Ahmad bin Athaillah al-Iskandari radhiyallahu an, berkata Syekh Ibnu Athaillah al-Iskandari radhiyallahu an dalam kalam hikmah berikut ini: ma fata min umrika la iwadha lahu wa ma hasala laka minhu la qimata lahu. Ma fata, apa-apa yang terbuang, terlewat, min umrika, dari umurmu, la iwadha lahu, maka tidak ada satupun ganti untuknya yang sudah terlewat itu. Umur yang sudah terbuang tidak bisa digantikan oleh apapun. Wa ma hasala laka minhu, sedangkan apa-apa yang menghasilkan nilai kebaikan dari umur itu, la qimata lahu, maka tidak ada harga yang bisa menilainya. Tidak bisa dinilai dengan apapun. Kalau memang umur kita itu menghasilkan kebaikan dan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenapa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala banyak bersumpah, terutama di awal-awal surat. Disebut awailus suar, permulaan surat. Sumpahnya dengan menyebut nama-nama waktu. Wadduha, demi waktu duha. Wal asr, demi waktu asar. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal lail, demi waktu malam, ya, dan lain sebagainya. Itu salah satunya mengingatkan manusia betapa mahalnya waktu dan umur yang Allah berikan. Di dalam Al-Quran juga ada beberapa ayat tentang kaitan waktu dengan amal ibadah. Misalnya Allah berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada balasan bagi manusia illa masa'a, kecuali apa yang telah dia perbuat, yang telah dia kerjakan. Manusia hanya mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya. Nah, amal itu kan dikerjakan merupakan isi dari umur yang Allah berikan. Gak bisa orang berharap mengandalkan amal orang lain, tidak bisa. Sekalipun orang tua
saudara, tidak bisa. Manusia nanti hanya mendapatkan balasan sesuai amalnya sendiri. Ya. Bahkan bukti yang paling nyata kalau umur itu, waktu itu sangat mahal adalah kalau orang kerja bisnis selama 20 tahun, nyari proyek 20 tahun, nggak dapat proyeknya, nggak ada yang goal katakan. Tapi dari 20 tahun, satu hari saja ada dia dapatkan proyek yang goal dengan keuntungan nilai 10 miliar misalnya. Itu 20 tahunnya mondar-mandir ke sono kemari, ketutup tuh. Ketutup nggak kira-kira? Satu aja yang goal proyeknya dengan nilai keuntungan 10 miliar, 20 tahunnya mondar-mandir ke sono-sono nggak dapat, itu ketutup. Ini umur. Jadi kalau sudah menghasilkan, nilainya luar biasa. Itu kalau pakai contoh duit kerja. Kalau contoh ibadah, di Al-Quran disebutkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bukan berarti semalaman penuh harus ibadah, tidak. Dari satu malam itu ada bagian di mana dia beribadah sehingga mendapatkan Lailatul Qadar, maka ibadahnya itu khairun min lebih baik daripada 1000 bulan dia ibadah tapi tidak mendapatkan Lailatul Qadar. Sebagian ulama, saudara-saudara, menghitung 1000 bulan itu bukan arti letterlek, bukan persis 1000 bulan. Itu kalau dihitung kira-kira 83 tahun, itu tidak. Tapi Allah itu biasanya kalau nyebut bilangan di dalam Al-Quran, apalagi bilangan yang banyak seperti 1000, itu menunjukkan angka yang unlimited, tak terbatas sebetulnya, lebih dari 1000. Maknanya seumur hidupmu kalau tidak mendapatkan Lailatul Qadar, kalah dengan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar dalam semalam, lebih baik yang dapat Lailatul Qadar. Itu berarti nilai ibadah yang berhasil satu malam itu jauh lebih berharga dibanding seumur hidup tapi tidak mendapat Lailatul Qadar. Nah, ini contoh. Ya. Wafil khabari, dan dalam satu khabar atau riwayat diceritakan, anna ahlal jannati, sesungguhnya ahli surga itu, saudara-saudara, tingkatannya macam-macam. Nanti ketika di surga, mudah-mudahan semuanya termasuk ahli surga ya. Ada yang kelasnya kelas biasa-biasa saja surganya itu. Nah, orang yang di surga yang kebetulan kelasnya biasa-biasa, nanti di surga mereka melihat di atas itu ada penghuni surga yang disebut ahli illiyin, ahli surga kelas atas. Illiyin, kelas atas. Di surga kira-kira enak apa enggak ya?
Enak ya, fasilitasnya pasti macam-macam. Tapi ahli surga yang kelas biasa ini begitu ngelihat yang di atasnya, yang iliyin itu, kelas atas itu, kaget Pak. Masya Allah, kok ternyata jarak perbedaan kami dengan yang mereka di atas ini kok jauh ya fasilitasnya. Ini kalau tadinya nggak ngelihat yang di atas mereka kelasnya, mereka nganggep udah paling enak itu yang kelas biasa itu. Tapi begitu ngelihat, Masya Allah, kita belum ada apa-apanya ternyata. Akhirnya mereka bertanya, yang di bawah ini, yang kelas biasa ini, dulu kan perasaan kita kalau sholat bareng di masjid apa Bunder nih, Al Mubarakah, kenapa julukannya Masjid Bunder? Kenapa? Kubahnya? Oh, perasaan di mana-mana kubah Bunder semua ya. Belum pernah ada yang lihat segitiga, di jarang. Kok Bapak bisa di atas kelasnya? Dulu kan kita kalau sholat bareng, ngaji bareng, sama-sama sholat di masjid, sama-sama ngaji, kok dapatnya beda? Dijawablah oleh ahli iliyin itu begini, kunna nusalli, ya itu pertanyaannya tadi, fama hadzal ladzi fuddiltum bihi alaina, apa yang menyebabkan Anda kok dapat kelas yang lebih tinggi melebihi kami? Lalu kemudian yang jawab itu bukan kelas VIP tadi, tapi Allah langsung yang jawab. Innahum kanu yaju'una hina tashba'un. Ketahuilah, yang kelas VIP itu dulu di dunia kok bisa dapat kelas VIP. Ketika kalian nih yang kelas biasa ini di dunia makan kenyang, mereka rela lapar puasa. Wa ya'tishuna hina turwun. Ketika kalian minum air dengan nikmat, mereka rela haus puasa. Ya. Ketika malam kalian enak tidur, mereka rela bangun tahajud. Ya. Menangis di tengah malam. Nah, ketika kalian sedekahnya jarang, mereka rela ngeluarin duit banyak buat sedekah. Ketika lebaran haji sama-sama punya duit, mereka rela kurban. Sementara kalian cuma jadi panitianya doang, misalnya gitu. Misalnya. Nah, itu mah bahasa saya aja itu. Tentu Allah nggak ngomong sampai detail gitu, nggak mungkin ya. Nah, inilah jawaban dari Allah. Jadi ada orang Pak kelihatannya ibadah sholat sama, bulan puasa sama puasa, taraweh bareng, tapi nanti bisa dapat kelas surganya beda. Dan surga itu ya gambarannya kalau sudah beda kelas itu ya beda, betul-betul beda kelasnya. Makanya pantas kalau Nabi itu ngajarin kita umatnya, kalau minta surga sama Allah berdoa, jangan pernah minta masuk surga kelas biasa sama Nabi. Salil firdaus, mintalah surga firdaus yang paling tinggi sama Allah. Meskipun sih kita kayaknya sih ngukur nggak pantas-pantas banget kita minta itu, nggak. Tapi Nabi tetap ngajarinnya begitu, supaya apa? Ya supaya kita punya cita-cita yang tinggi, karena fasilitasnya beda jauh Pak, beda jauh. Ya bukan berarti yang kelas biasa nggak enak, tapi ya gimana sih, namanya beda kelas itu kan ya. Sama-sama ngopi, ada yang satu Starling di emperannya, sama-sama enak kopi juga. Tapi kalau yang Starling, kopi keliling maksudnya Starling itu, Insya Allah enak kali ya yang di dalam situ ya. Nah, kira-kira begitulah. Ternyata nanti perbedaan itu bisa karena beberapa faktor. Contoh sholat nih kita bahas ya. Sholat jamaah itu jangan disepelekan. Bisa sholat jamaahnya bareng,
Tapi yang satu datang duluan, safnya awal di depan, safnya rapi, itu nanti bisa menjadi faktor yang membedakan kelas surganya. Makanya yang tadi nanya di hadis ini, kan kita sholat bareng terus, ngaji bareng, kenapa situ dapatnya VIP, saya biasa? Ya saya datang duluan Pak, kebetulan saya marbot misalnya gitu, sekalian bukain kunci. Ya, kalau datang duluan softnya paling depan, pulang belakangan, nah itu mempengaruhi ya. Nah, terutama soal soft nih, Nabi itu di hadis bab sholat jamaah itu luar biasa disiplin, mengingatkan jamaah sebelum sholat supaya softnya lurus rapat. Kita bisa baca beberapa hadisnya, misalnya di kitab Riyadhus Shalihin, Nabi tidak akan mulai takbiratul ihram meskipun sudah qomat kalau shaf jamaahnya belum lurus benar. Itu Nabi selalu beliau himbau, luruskan. Bahkan beliau menghimbaunya dengan sungguh-sungguh, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Ibadallah, hamba-hamba Allah semua, jamaah semua, tolong lurusin, rapetin benar itu safnya. Kalau enggak lurus rapet rapi, nanti Allah palingkan wajah kalian. Makna dipalingkan wajahnya itu kata ulama bisa secara zahir wajahnya dipindah sama Allah. Orang yang sholat jamaahnya safnya enggak lurus, enggak rapi, wajahnya dirubah. Tapi ada makna kedua sesuai riwayat hadis dari Imam Abu Dawud, aw la yukhalifannallahu baina qulubikum, yang dirubah itu hati kalian. Maknanya kata ulama, orang kalau sholat jamaah safnya tidak lurus rapi tertib, hati mereka yang sholat itu tidak lagi punya ikatan batin persaudaraan, ukhuwahnya hilang, tidak akur, tidak kompak, asing rasanya. Sholat bareng tapi asing karena tidak membuat shaf yang rapat lurus rapi. Itu Nabi ingatkan betul. Pernah satu ketika, ini riwayat Imam Muslim hadisnya di kitab Riyadhus Shalihin, Nabi itu sudah hampir takbir, udah qomat, udah di posisi, nggak jadi takbir karena melihat ada satu orang makmum dadanya menonjol lebih maju dari barisan. Nggak jadi. Beliau akhirnya aba-aba lagi, ibadallah, hamba-hamba Allah semua, jamaah semua, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Tolong lurusin lagi, lapatkan lagi. Nah ini nanti juga jadi dalil ilmu standar shaf lurus itu pakai dada Pak. Nabi kalau di hadis meluruskan itu saking disiplinnya, kata sahabat, dada kami itu saking lurusnya shafnya seperti lurusnya anak panah. Ka'annama yusawwi bihal qidah, kayak lurusnya itu seperti anak panah. Itu kan lurus banget tuh. Anak panah kan nggak mungkin bengkok dikit kan, bagaimana anak panah. Nah yang menarik kok Nabi bisa tahu ada yang nggak lurus, padahal zaman Nabi belum ada monitor CCTV, cermin pun tak ada. Lah ini mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Beliau itu ketika mengimami salat bisa melihat semua makmum di belakangnya seperti dari depan, seperti ada di depannya. Di siapa si fulan yang nggak lurus, Nabi tahu. Makanya Nabi nggak akan mulai salatnya. Cuman Nabi orangnya sopan, jadi nggak pernah nyebut nama. Si itu lurusin, nggak. Nabi pakainya bahasa yang sopan. Tolong jamaah semua lurusin lagi. Ya, kalau kita kan nggak bisa Pak, kalau udah madep imamnya ke sono nggak tahu siapa yang mencong, siapa yang enggak. Ini ya Allah.
Contoh tuh salat jamaah. Dalam hal makan, ya, jangan pernah meremehkan, ya. Kita mungkin ya ngukur kalau kayak mereka yang ahli ibadah bener Pak, tiap malam tahajud, puasa sunnah, saya belum bisa. Bagaimana kita mencoba mengejar ketinggalan dari cara yang lain? Ya, orang kan harus ngukur diri juga. Modal ilmu kurang, sadar dia. Modal ibadah sunnah kurang, nggak kayak orang lain. Puasa sunnah jarang, tahajud jarang-jarang, duit nggak banyak buat sedekah. Cari sisi-sisi ibadah lain yang bisa menambah nilai plus. Misal makan. Kalau emang jarang bisa puasa, makan dah. Makan itu, ini kalau kita ngaji istilahnya tafsir maudhu'i, nanti istilahnya ya, tafsir tematik tentang makan dalam Al-Quran. Kata makan dalam Al-Quran itu kan biasanya pakai kalimat kulu atau kuli. Kulu itu fi'il amr, ya, untuk laki-laki, kuli untuk perempuan. Pakai kaf ya, bukan qaf. Kalau qaf itu kul, itu katakan, artinya kuli, kaf lam ya, atau kulu, misalnya kulu washrabu thumma kuli fasluki subula rabbiki dzulula, misalnya. Itu tidak kurang dari 40 kali Allah sebut di Al-Quran kata makan itu. Ya, kalau Anda nggak percaya, ya silahkan dihitung. Saya sih nggak yakin mau ngitung sampean. Ya, rajin banget ngitungin begituan. Udah mau baca aja alhamdulillah. Ya, kalau duit mah rajin ngitungnya. Ini kan menarik dikaji. Kalau sholat, kata sholat dalam Al-Quran memang disebut lebih banyak, sekitar 67 kali. Pantas kalau sholat disebutnya lebih banyak. Tiang agama, kewajiban, perintah Allah. Ini kan kata makan, kulu atau kuli, nyampe 40 kali Al-Quran nyebut makan. Padahal nggak usah disuruh juga kita makan Pak tiap hari, nggak mungkin nggak makan. Sholat yang disuruh-suruh belum tentu malah orang sholat. Nah, ini kan pasti ada pesan. Kalau orang mau merenungkan itu, mentadabburinya, kenapa Al-Quran sampai puluhan kali menyebut kata makan? Padahal itu kegiatan rutin kita tiap hari. Apa kira-kira tujuannya? Nah, maka kata ulama akan ketemu hikmahnya, bahwa manusia itu memang fitrahnya pasti nggak usah disuruh pun makan. Tapi Allah menjelaskan kata makan berpuluh-puluh kali. Tujuannya agar kita membaca Al-Quran saat ketemu ayat makan, kita renungi itu. Makan bukan sekedar kebutuhan buat hidup. Jangan pernah niat makan cuman sekedar niatnya menopang hidup. Tapi niatkan makan kita itu sebagai aktivitas ibadah, aktivitas menunjang ibadah. Baru nanti makan menjadi ibadah. Ya, kalau kita selama ini hidup makan niatnya biar tetap hidup, berarti makan kita nggak ada bedanya dengan binatang dong. Binatang makan kira-kira tujuannya apa? Ya biar hidup. Nah, kalau kita makan niatnya penting saya makan bisa hidup, nggak ada bedanya kita sama binatang. Allah kasih kita akal, pakai. Nggak mungkin Al-Quran menyebut berpuluh-puluh kali kata makan dalam Al-Quran tanpa tujuan yang mulia. Nah, ternyata ketemu hikmah utamanya adalah menjadikan aktivitas makan menjadi aktivitas ibadah. Niat makan itu penting. Itu kenapa Nabi ngajarin baca bismillah kalau mau makan, baca doa. Bismillahnya, doanya itu udah jadi ibadah sendiri. Itu jadi niat makan kita nanti jadi
ibadah. Contoh di satu hadis saya baca ini tentang makan itu ibadah, makan itu banyak berkah. Nabi mengatakan innallaha ta'ala ja'alal barakata fis sahur wal kail. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menjadikan keberkahan itu fis sahur, dalam makan sahur, wal kaili, dan dalam takaran makanan. Kenapa Nabi menyebut sahur itu makan yang banyak diberikan keberkahan oleh Allah, bernilai ibadah itu makan sahur? Karena niatnya. Orang makan sahur niatnya apa? Besok mau, kalau nggak mau puasa kan nggak disebut makan sahur ya. Yang kedua, ya disebut makan sahur karena dikerjakan pada waktu sahur. Sahur itu waktu akhir malam, itu waktu yang paling afdol buat tahajud, itu sepertiga malam terakhir ya, kira-kira mulai jam 3 sampai sebelum subuh baru disebut makan sahur, karena di waktu sahur. Kalau ada bulan puasa orang makannya setengah 12 malam kan belum disebut sahur Pak, karena belum masuk waktu. Kan mindu namanya itu, pulang terawih lapar lagi, belum disebut sahur itu. Makan sahur waktunya harus di waktu sahur. Ternyata niat menjadikan dia disebut makan sahur yang berpahala dan banyak berkah. Niatnya karena besok mau puasa. Bahkan seandainya ada orang makannya di waktu sahur tapi nggak niat puasa, nggak disebut waktu sahur, nggak disebut makan misalnya makannya jam 3:30 malam. Kenapa, emang besok mau puasa? Enggak sih, lapar aja habis nonton Liga Inggris misalnya, ya nggak disebut sahur itu. Makan gara-gara lapar nonton nggak dapat pahala. Niat. Sama orang makan di waktu maghrib, beduk maghrib karena dia puasa, itu disebut berbuka puasa, dapat pahala kalau puasa, karena digandengkan dengan puasa atau ibadah. Tapi coba ada orang gak puasa terus maghrib makan, disebutnya apa kira-kira? Makan malam yang kecepatan, baru maghrib udah makan, tidak disebut buka. Niat. Saya punya guru di Jawa itu, Masya Allah, soal makan itu jadi ilmu. Contohnya beliau itu Pak, kalau diundang jamaah kemana-mana apalagi jauh, makan dulu Pak, makan dulu. Aneh kan? Kita diundang kalau pengajian hajatan apa-apa kan, soalnya biasanya disuguhin makan. Guru saya nggak mau, makan dulu dari rumah. Atau kalau tempatnya jauh di tengah jalan nyari warung, makan dulu. Ternyata itu mengajarkan kepada murid-muridnya supaya niat hadirnya itu tidak jelek niatnya, jangan tamak. Kalau diundang orang niatnya jangan tamak, makan enak nih, makan gratis, itu niat makan yang jelek tuh. Itu jelek, itu niat makan begitu. Dan kita bahas ayat makan nih, supaya niat makannya itu ibadah. Salah satunya jangan pernah niat makannya itu enggak bagus. Wah, kebenaran nih, gratis nih, udah selamatan nih, ngeriung dapat makan gratis. Jelek itu Pak. Saya pernah pengalaman, nah ini jadi teguran buat saya. Diundang resepsi di gedung, sekeluarga kita berangkat. Di gedung kan biasanya jam makan siang acaranya ya, jam 11 sampai jam 1. Belum pada makan Pak, kita berangkat. Alhamdulillah nyampe tempat acara belum selesai, cuman makanan udah ludes. Dalam hati saya, syukurin lu, niatnya jelek sih datang yang nyari makan. Niatkan kalau datang diundang orang itu hormat yang ngundang, itu yang bener. Jangan niat wah makan enak nih. Itu bukan ajaran Al-Quran dan Nabi soal makan. Bagaimana mau jadi ibadah makannya? Niat. Nah,
Nah, contoh lain nih, ini kalau makan berkah itu di antara tandanya adalah siapa yang ikut makan makanan kita itu nanti dapat berkah dan ibadah. Nabi mengatakan, la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Jangan sampai yang makan makananmu itu bukan orang yang takwa, bukan yang ahli ibadah. Ini Nabi sedang ngomongin soal tongkrongan atau circle, kata anak sekarang tuh. Sejak zaman Nabi circle itu udah ada, makan bareng, traktir teman-teman itu udah ada zaman Nabi. Nah ini zaman sekarang harus diingat, Nabi itu sering Pak traktir, makan bareng. Cuman kan tongkrongannya Nabi sahabat semua, makan bareng. Kadang-kadang beliau kalau ada rezeki nih, dari kitab Jami'us Shaghirnya Imam Suyuti itu hadis, Nabi suka makan bareng-bareng. Tongkrongannya itu sahabat yang pagi-pagi sholat duha bareng di masjid itu. Kalau lagi ada rezeki, Nabi itu punya nampan gede, namanya Al-Gharra. Kenapa disebut Al-Gharra? Karena mencorong, bersinar, besar wajahnya, terbuat mungkin dari perak atau besi yang putih mengkilap, berat besar, harus diangkat 4 orang. Kalau Nabi ada rezeki, bikin makanan, taruh di situ, namanya tharid. Tadi itu makanan khas Mekah. Itu roti, potongin daging, dikasih kuah kari, itu tharid. Habis sholat duha, ngeriung ngumpul makan bareng Nabi gitu. Nah, bagus, tapi pilih-pilih tongkrongan makan, jangan kita traktir orang yang nggak jelas. Syukur-syukur yang sering makan makanan kita itu adalah fakir miskin, yatim piatu, orang-orang ngaji. Itu makanya Nabi mengecam orang hajatan, pesta yang diundang orang kaya. Kata Nabi, syarru ta'amil walimah yud'a ilaihal aghniya wa yutrakul fuqara. Sejelek-jelek makanan hajatan, pesta makan-makan adalah hajatan atau makan-makan yang diundang cuma orang-orang kaya doang. Fuqaranya, masakinnya enggak diundang. Itu sejelek-jeleknya makan-makan tuh. Artinya sejelek-jeleknya enggak ada berkahnya. Kenapa? Orang kaya tuh sebetulnya enggak butuh kita undang, enggak butuh-butuh amat. Dia bisa makan enak tiap hari. Yang harus kita undang itu fakir miskin, karena mereka enggak tiap hari bisa makan. Nah ini nanti jadi nilai keberkahan makan kita, makanan kita siapa yang makan itu ya. Tentu kalau kita bahas semua faktor makan ini cukup panjang, tapi itulah satu saja. Misalnya kita pengen dapat nilai plus ibadah supaya ngejar tingkatan surga kita, ya Allah kasih yang agak tinggian dikit ya. Tapi kita sadar kalau pakai puasa sunnah tahajud belum bisa, coba cara itu. Misalnya pertama dari sholat jamaahnya kita perbaiki, cara makan kita perbaiki. Mudah-mudahan ini nambah nilai plus ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Para jamaah, nah, sampai sini dulu ngaji subuh kita, moga-moga manfaat. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billah min hali ahli an-nar. Ya Fattah ya Mu'in iftah lana ilmal yaqin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.